Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan GitHub sebagai tempat repositori dan menggunakan Git untuk melakukan remote. Nah, jadi di sini repositori adalah sebagai tempat penyimpanan data kita yang dapat kita gunakan untuk bekerja sama dalam tim dan untuk melakukan subversioning. Jadi kalau misalnya biasanya kita secara tim misalnya kerja, setelah selesai kita kirim file atau kita copy file. Nah, itu kan kita kadang-kadang bisa melakukan file yang bentrok. Nah, untuk mempermudah itu kita bisa menggunakan repository. Jadi apabila kita selesai menggunakan atau kita selesai mengerjakan, kita tinggal push saja datanya. Kemudian teman kita tinggal melakukan pull data otomatis yang akan berubah hanya file yang dirubah oleh kita sendiri. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan GitHub. Sebenarnya selain GitHub ada lain seperti GitLab, tapi di sini untuk mencontohkan saya akan menggunakan GitHub saja. Nah, cara untuk membuat repository di GitHub pertama kali kalian harus membuat akun terlebih dahulu di GitHub. Nah, setelah membuat akun, kalian lakukan login. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian tahap pertama untuk membuat repository, kalian tinggal mengeklik new di sebelah kiri ini, eh, button yang berwarna hijau. Kemudian kalian beri nama repository kalian. Contoh misalnya di sini saya akan memberi nama repositorinya Studio. Lalu kemudian kalian bisa deskripsi, misalnya contoh pembuatan repository. Jadi di sini description sifatnya opsional, bisa diisi atau tidak. Lalu di sini ada public dan private. Apabila public ini bisa dilihat oleh orang lain, sedangkan private hanya kita yang bisa mengubah dan juga kolaborator yang bisa melakukan perubahan pada repository ini. Saya akan membuatnya menjadi public. Lalu saya akan buat create repository. Nah, di sini saya buat repository baru dengan namanya Studio dan ini sudah selesai tahap pembuatan repository. Selanjutnya kita akan coba melakukan remote dengan menggunakan Git. Jadi sebelum kita menggunakan Git, kita harus mendownload Git terlebih dahulu. Tinggal terus saja di Google Git, otomatis akan muncul. Lalu kalian tinggal download dengan download for Windows atau kalau misalnya menggunakan MacBook ya download for MacBook. Nah, kemudian setelah selesai download, kemudian kalian install. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan remote dengan menggunakan Git. Oke, sekarang kita akan coba membuat folder terlebih dahulu sebagai cloning dari repository kita. Saya akan membuat new folder, misalnya namanya tes atau belajar Git. Nah, kemudian dalam folder ini kita klik kanan, kemudian kita buat Git bash here. Jadi apabila kita sudah menginstal Git, otomatis di sini akan muncul ada Git bash here. Oke, Git bash here di sini. Kemudian setelah itu, setelah selesai, apabila kalian pertama kali menggunakan Git, tahap pertama adalah kalian coba setting email yang kalian gunakan untuk login ke dalam akun repository kalian. Caranya dengan menuliskan git config min. Nah, di sini kalian bisa gunakan sebagai lokal maupun global. Kalau lokal, kalian akan gunakan hanya untuk satu repository, sedangkan global kalian bisa gunakan untuk banyak repository. Contoh di sini saya akan setting sebagai global. Nah, kemudian user titik email. Jadi bisa menggunakan user titik email maupun user titik name-nya. Di sini saya akan menggunakan email saya yang saya gunakan untuk repository di GitHub @gmail.com. Oke. Setelah selesai melakukan setting untuk usernya, kemudian kita buat folder ini sebagai folder Git. Caranya dengan menuliskan Git init. Oke. Nah, setelah selesai, ketika kita refresh, di sini akan muncul file baru namanya .git. Nah, ini filenya hidden. Apabila kalian ingin menampilkan, tinggal di view, kemudian show, lalu pilih hidden item. Lalu, setelah kita mendefinisikan folder ini sebagai Git, tahap selanjutnya kita akan coba membuat file di sini. Misalnya, saya akan buat file baru, new file txt sajalah. Misalnya contoh hi. Nah, hi titik txt nih. Saya buat file baru namanya hi. Kemudian setelah itu, setelah kita membuat file baru, kita harus melakukan add. Nah, add ini akan kita masukkan ke dalam list yang akan kita commit nanti. Caranya dengan menuliskan git add.
Nah, apabila kita menuliskan nama file satu-satu, itu kan nanti kalau filenya ada banyak, itu kan sangat capek sekali. Jadi kita tinggal menambahkan titik untuk otomatis menambahkan semua yang ada dalam folder ini, kita akan add. Oke, setelah selesai membuat add, selanjutnya kita akan melakukan remote terhadap repository kita. Caranya tinggal copy saja kode yang ada di sini, melakukan git remote add origin, kemudian masukkan link gitnya. Oke, coba kita masukkan, kita paste git remote. Oke, nah di sini karena saya sudah melakukan login, otomatis di sini saya tidak perlu melakukan login lagi untuk remote-nya. Apabila kalian belum login, otomatis di sini akan meminta kalian untuk melakukan login. Nah, setelah ini tadi sudah kita add, selanjutnya kita akan melakukan commit. Caranya menuliskan git commit min m, kemudian petik pesannya apa. Di sini kita contoh misalnya first commit atau commit pertama kali kita. Oke, setelah selesai, selanjutnya kita tinggal push saja datanya. Jadi ketika add ini kita akan memasukkan list file aja, file apa saja yang akan kita commit. Nah, commit kita sudah memasukkan filenya, push kita akan memindahkan file yang sudah kita masukkan tadi ke dalam repository kita. Caranya tinggal menekan atau menuliskan git push. Lalu min u origin. Nah, kita pilih branch kita mana. Di sini kita menggunakan branch master, berarti origin master. Oke, nah apabila muncul pesan seperti ini, otomatis data kita akan sudah masuk ke dalam repository. Nah, apabila kita refresh di repositorinya, nah otomatis akan ada file baru namanya hi.txt yang sudah kita buat. Dan di sini ada pesan commit kita tadi. Kalau kita buka hi.txt, ya pasti isinya kosong karena kita tadi belum mengisikan sesuatu ya. Nah, terus bagaimana kalau misalnya kita mau menambah file? Ya, cukup kalian buat file baru lagi di sini. Contoh, di sini saya akan membuat folder baru. Misalnya di sini foldernya saya buat misalnya resource. Nah, dalam resource di sini saya akan buat file baru lagi dalam bentuk txt, misalnya css. Terus di sini saya buat file baru lagi, misalnya txt lagi, cs. Nah, jadi akan ada file hi, kemudian folder resource yang berisi file css txt dan js txt. Nah, di sini kalau kita ada perubahan, kita tinggal lakukan git add titik. Nah, jadi kalau misalnya kita mau masukkan satu persatu, satu folder maupun satu file, otomatis kalau filenya banyak kan satu persatu ribet, jadi kita dengan titik otomatis semua akan masuk. Nah, setelah git add, kita tinggal melakukan commit kembali datanya. Misalnya git commit min m. Nah, di sini pesannya, misalnya update data kedua. Nah, setelah selesai, ada dua file perubahan, kemudian ada folder resource. Nah, setelah itu kita lakukan push kembali. Karena kita tadi sudah menggunakan originnya, yaitu yang master, berarti kita tinggal klik saja git push saja. Otomatis akan menggunakan branch yang sama. Oke ya, nah di sini kalau sudah muncul pesan seperti ini, otomatis kalau kita refresh di repository kita akan berubah. Nah, di sini ada file hi, kemudian ada file resource, di mana file hi itu yang dilakukan ketika commit pertama, kemudian ketika update data kedua akan ada folder resource. Terus bagaimana kalau misalnya kita salah untuk menuliskan file, kemudian kita mau ada perubahan ataupun kita akan menghapus data. Contoh, di sini untuk file hi kita akan rubah isinya menjadi contoh saya dirubah misalnya. Oke, kemudian kita simpan. Lalu untuk resource, ternyata saya salah. Terus kita hapus. Ya udah, tinggal hapus saja. Resource tinggal dihapus. Terus misalnya kita ada tambahan file baru misalnya, atau ada perubahan misalnya halo. Nah, misalnya halo dan hi. Kemudian selanjutnya kita tinggal tambah lagi dengan cara menuliskan git add titik lagi. Otomatis semua yang ada di folder ini akan terlist kembali. Lalu kita buat git commit min m, kita beri nama pesan lagi, misalnya perubahan ketiga. Oke,
Nah, setelah selesai, di sini akan muncul tuh pesan kalau ketika perubahan ketiga ada 3 file berubah dan satu tambahan. Oke, kemudian setelah kita lakukan commit, seperti biasa kita push kembali. Hit push. Oke, setelah selesai, ketika kita refresh, nah ini akan berubah di perubahan ketiga. Jadi sudah subversioning atau berubah ke versi yang terbaru. Terus bagaimana kalau misalnya ada perubahan dari teman kita maupun kita mau coba merubah langsung dari reponya? Ya bisa. Misalnya nih untuk hello.txt ini kita mau hapus. Caranya tinggal klik tombol di bawah ini untuk delete this file. Oke, kemudian kita berikan perubahannya misalnya menghapus hello. Oke, kemudian kita submit. Nah, di sini hanya akan ada satu file. Sedangkan di lokal kita punya dua file. Nah, gimana caranya untuk menyamakan kita dengan repository? Caranya dengan menuliskan git pull. Nah, otomatis dia akan update data kita sesuai dengan yang ada di repository. Ini kalau kita refresh lagi, otomatis akan hilang filenya. Jadi akan menyamakan dengan repository. Jadi kira-kira seperti itu bagaimana cara kita untuk melakukan push data, pull data, commit data, dan menambahkan data untuk ke list commit. Semoga materi ini bermanfaat. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.